إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang saat sekarang ini kita rasakan adalah nikmat hari Jumat dan nikmat bulan suci Ramadan. Dua hari yang sangat mulia, dua waktu yang sangat mulia, yakni karena kita dipertemukan dengan hari Jumat yang mungkin kita temukan setiap pekannya, tapi yang tak kalah lebih hebohnya lagi, tak kalah lebih hebatnya lagi, tak kalah lebih mengagumkannya lagi karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang berharap setiap tahunnya agar kiranya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, namun sayang seribu sayang, kehendak hati tidak sesuai dengan harapan. Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya sebelum kemudian Ramadan tiba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar ini hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih dari beberapa para nabi, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib setiap pekannya berpesan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan pada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa inilah yang akan kita gunakan menjadi bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu tidak berfungsi amal kita, tidak berfungsi keluarga kita, tidak berguna jabatan kita, karena toh ternyata yang menjadi penolong kita di akhirat nanti, yang menjadi bekal kita adalah takwa dan amal-amal perbuatan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, kita hidup di dunia ini hanya transit dan persinggahan. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya, pasti merasakan yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu berlari dari kematian, dimanapun kamu bersembunyi, pasti kamu akan mendapatkan yang namanya kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, andainya pada saat itu kamu lari di gunung, kamu lari di tempat, kamu lari di sebuah suasana, di suatu gedung yang tinggi dan kokoh, pastilah kematian akan datang. Karena pada hakikatnya kematian adalah pintu dan setiap orang akan melalui pintu tersebut. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian bukanlah persoalan yang besar, karena sejatinya persoalan yang paling besar lagi adalah apa yang kita dapatkan, apa yang kita siapkan setelah kematian. Bagaimana nasib kita setelah kematian? Itulah yang jauh lebih penting kita pikirkan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan jauh sebelumnya kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yatba'ul mayyita salasa. Kelak nanti ketika ada orang yang telah meninggal dunia, telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut ruh dari jasadnya, lalu kemudian dia diantarkan ke tempat dikebumikan, maka pada saat itu mayit tersebut diantarkan oleh 3 perkara. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
Ketika manusia diantarkan, ketika mayit diantarkan di kuburnya, ternyata ada dua yang pulang. Fayarji'u isnan, ada dua yang kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, namun satu hal yang masih tetap tinggal setia menemaninya. Apakah dua yang pulang tersebut dan apakah tiga yang menemani tersebut? Nabi SAW mengatakan, yang akan mengantarkan kita nanti saat kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ajal menjemput, ada tiga. Yang pertama adalah maluhu, yang kedua ahluhu, dan yang ketiga amaluhu. Semua ketiga ini akan mengantarkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tempat peristirahatan terakhir kita. Tapi kata Nabi SAW, ada dua yang akan pulang dan meninggalkan kita, tidak setia menemani kita. Apa itu? Yang pertama maluhu, dan yang kedua adalah ahluhu, keluarganya. Harta yang kita cari selama ini, siang malam kita banting tulang, kerja keras, jungkir balik, kita tak memandang dinginnya suasana, kita tidak memandang teriknya matahari, namun kita terus berusaha mencari harta. Namun sayang seribu sayang, ketika kita sudah dijemput ajalnya, harta tersebut tidak datang menemani kita. Keluarga yang kita cintai, yang sangat kita bangga-banggakan, anak yang kita banggakan, istri yang kita banggakan, seluruh keluarga-keluarga yang kita banggakan, sayang seribu sayang, ketika ajal telah menjemput kita, dia juga tidak setia menemani kita. Semua kembali ke tempat masing-masing. Tapi kata Nabi SAW, ada satu hal yang masih setia menemani. Apa itu? Amaluhu, amal perbuatan kita. Amal ini yang selama ini kita anggap remeh, amal ini yang kita selama ini sia-siakan, amal yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja, ternyata itulah yang akan menemani kita nanti dalam kubur, setia selamanya menemani kita. Kalau amal kita baik jamaah, maka tentu kita akan mendapatkan nikmat. Tapi amal kita buruk, maka kita akan mendapatkan azab. Nabi SAW menjelaskan bahwa kita ini bagaikan orang yang dalam perjalanan, bagaikan kafilah yang sedang berkelompok melakukan perjalanan. Tiba-tiba hujan deras, maka pada saat itu kafilah ini bersembunyi di sebuah gua. Ketika mereka bersembunyi di sebuah gua, tiba-tiba gua tersebut tertutup. Ketika gua tertutup, cahaya tak ada masuk sehingga gelap gulita. Tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam gua mengatakan, wahai orang yang berada dalam gua, kumpulkanlah batu sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, aduh, untuk apa lagi kita mengumpulkan batu-batu? Yang kita pikir ini bagaimana caranya keluar dari tempat ini? Ada yang menganggap sepele batu-batu tersebut. Lalu kemudian ada pula yang mengatakan, mungkin saya akan mengumpulkannya, tapi sedikit saja, karena mungkin juga bermanfaat, mungkin juga tidak. Ada juga yang kemudian orang yang sangat hakul yakin bahwa ternyata batu nanti ini ke depan pasti sangat bermanfaat. Lalu dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, dia masukkan ke dalam kantongnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah dinamika orang yang berada dalam gua. Ada yang mengumpulkan satu, ada yang mengumpulkan dua, ada yang mengumpulkan tiga, bahkan ada yang tidak mengumpulkan sama sekali. Sampai kemudian ketika mereka mencari jalan dari dalam goa, dilihatlah sebuah cahaya yang kecil. Lalu kemudian cahaya tersebut diikuti sedikit demi sedikit, dan ternyata jalan tersebut, cahaya tersebut merupakan jalan keluar dari goa. Mereka semua keluar dari goa, lalu kemudian goa tersebut tertutup rapat dan tak bisa lagi kembali. Ketika mereka menghadapi cahaya, mata mereka telah terbuka, dan kemudian mereka memeriksa apa yang mereka kumpulkan di dalam batu, apa yang mereka kumpulkan dalam gua. Dilihatlah hasil kantongnya, dilihat ternyata walhasil apa yang dilihat, batu yang mereka anggap batu biasa tersebut ternyata batu berlian. Betapa orang yang tidak mengumpulkan sama sekali menyesal sejadi-jadinya, mengatakan seandainya saya kumpulkan saja satu buah batu saja, pasti saya akan mendapatkan keberuntungan. Ada orang yang mendapatkan satu buah saja mengatakan, mengapa saya tidak mengumpulkan 2, 3 atau 4 atau sebanyak-banyaknya? Kenapa hanya sedikit? Bahkan orang yang mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya, dia masukkan dalam kantongnya, setelah terisi kantongnya dia gunakan tangannya, juga menyesal karena ternyata batu yang dia lihat tersebut merupakan batu berlian. Dia ingin kembali masuk ke dalam gua, namun sudah tertutup. Jamaah, ternyata inilah pengibaratan dunia kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, banyak orang yang masih menganggap apa itu salat seperti batu-batu saja.
dunia ini bagaikan orang yang tertidur. Kita bagaikan orang yang tidur, diberikan batu berlian, tidak dianggap biasa-biasa saja. Sampai kemudian ketika nanti di akhirat, batu berlian tersebut ternyatalah seperti amal soleh kita, perbuatan kita yang menjadi penerang kita di alam kubur. Banyak orang di dunia ini, ya Allah, jamaah, bagaikan orang yang sedang matanya tertutup. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk salat berjamaah, dia pikir itu semua batu-batu saja itu. Dia pikir itu batu-batu biasa. Sampai kemudian nanti ketika di akhirat nanti, lalu kemudian matanya terbuka, keyakinannya terlihat, diperlihatkanlah seluruh amalan-amalannya. Inilah puasa, inilah zakat, inilah puasa, inilah salat berjamaah. Barulah kemudian mereka sadar yang mereka anggap batu biasa tersebut merupakan batu berlian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, mengilustrasikan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Seandainya kita melihat, engkau melihat orang yang berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, mereka menundukkan kepalanya. Saking menyesalnya karena pada saat di dunia tidak melakukan amal-amal soleh. Nakisu ruhusim inda rabbihim. Lalu kemudian mereka berkata, Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang ya Allah, kami sudah lihat betapa indahnya itu salat berjamaah. Kami sudah lihat betapa besarnya pahala melaksanakan salat. Kami sudah tahu bagaimana nikmatnya berpuasa ketika di akhirat ini, ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Maka ya Allah, kembalikanlah kami, walaupun sejenak saja, kami pasti akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, ya Allah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah tidak membiarkan mereka hidup kembali, bahkan Allah membalas mereka, fazuqu bima nasitum. Sekarang rasakanlah apa yang sudah kalian selama ini lupakan. Liqa'a yaumikum haza, di mana kalian melupakan hari akhirat. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum. Maka saat sekarang ini giliran kami yang akan mencampakkan engkau, giliran kami yang akan melupakan engkau. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sekarang rasakanlah kekekalan penderitaan selama-lamanya di akhirat. Jamaah, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Dianggap remeh sholat berjamaah, dianggap remeh sholat 5 waktu, dianggap remeh bersedekah di masjid, dianggap remeh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap remeh bulan suci Ramadan, sampai kemudian nanti di akhirat kita menyesal sejadi-jadinya. Jamaah, Nabi SAW telah mengingatkan kita di penghujung bulan suci Ramadan ini, yang mungkin sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan bisa saja kita tidak akan bertemu lagi dengannya. Banyak orang jamaah sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka selalu mengatakan, selamat datang, bulan yang dinanti akan tiba. Tapi ketika bulan suci Ramadan datang, dia mengabaikan bulan suci Ramadan. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, ragiba anfu rajulin, sungguh celaka bagi orang-orang, dakhala alaihi Ramadan, masuk padanya bulan suci Ramadan, summan salha qabla ayyughfaralah, namun sayang 1000 sayang, bulan suci Ramadan telah datang kepadanya, namun dosa-dosanya belum diampuni. Kenapa demikian? Karena dia tidak menggunakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia anggap bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan biasa saja. Kalau bulan biasanya dia tidak berpuasa, bulan Ramadan juga tidak berpuasa. Bulan suci Ramadan dia tidak salat, di bulan suci Ramadan juga tidak salat. Kalau bulan suci Ramadan dia tidak ke masjid, sama juga tidak pergi ke masjid. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, sungguh celaka, karena bulan suci Ramadan bulan penuh ampunan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, detik-detik Ramadan sebentar lagi akan menyesal, akan meninggalkan kita. Untuk itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu jamaah, apakah tahun depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kalau kita masih berjumpa, masih kemungkinan kita memanfaatkan itu untuk berbuat baik. Kalau tidak, lalu kemudian bulan suci Ramadan ini kita gunakan, maka sungguh kata Nabi kita akan celaka. Untuk itu kita gunakan 10 malam terakhir ini, kita gunakan untuk memperbaiki diri, memperbanyak taubat
berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis di hadapannya, ya Allah, aku ini hamba yang hina, aku ini hamba yang penuh dosa, aku memohon ampunanmu ya Allah. Maka insya Allah di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muhadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتخشعنا وتعبدنا واختم من باقيات الصالحات أعمالنا يا الله. اللهم يا مجيب الدعاء السائلين ويا قابل التائبين ويا رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين وتب وزكي واعف عمن يقولون آمين آمين آمين. وصلى الله عليه والحمد رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.